Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, tadi kita telah belajar bersama tentang eh, kesehatan ya pada ibu hamil. Nah, tadi juga telah dibentuk tim diskusi, ada diskusi kelompok tinggi, kelompok cerdas, dan kelompok sehat. Nah, kali ini Bapak ingin meminta hasil diskusi terutama kelompok tinggi. Monggo untuk Mbak Suci bisa maju selaku tempat kita. Hasil dari kelompok kami yaitu ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke bidan terdekat, posyandu atau polindes, ke puskesmas, ke dokter kandungan, ke rumah sakit. Namun sekarang memang kebanyakan ke puskesmas. Nah, memeriksakan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan. Yang didapatkan selama periksa kehamilan yaitu ada obat penambah darah, susu ibu hamil, kemudian layanan periksa kehamilan. Ya, terima kasih mesti bisa dulu. Betul ibu-ibu ya. Untuk kelompok sehat apa yang tadi dipaparkan, namun akan lebih menguatkan lagi. Mari kita bersama-sama untuk menyaksikan tayangan film tentang kesehatan ibu hamil. Silakan ibu-ibu, monggo hadap ke sini ya. Aduh ibu, ibu kenapa? Kok ibu pucat begini bu? Ibu lemas ya? Ibu belum sarapan? Sakit? Saya pusing. Ada apa bu? Ini mas, tadi ibu ini tiba-tiba jatuh. Terus sekarang kayaknya lemas banget, nggak bisa berdiri gitu mas. Kalau begitu kita bawa ke puskesmas saja yuk. Iya, kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga. Ayo, mari saya gendong bu. Hah? Bu? Pak, Kenapa bu? ini istrinya Mang Sayur. Iya bu, ini istri saya lagi hamil. Oh lagi hamil, nggak kelihatan. Kurus banget pak istrinya. Kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga Mang. Jangan, nanti saya keluar duit lagi. Kita pulang aja yuk bu. Tapi pak, takut bayinya. Kenapa bayinya bu? Pak, istri bapak kan lagi hamil. Harusnya dibawa ke puskesmas. Nah, gratis kok pak. Biar saya dan istri saya antar bapak ya. Puskesmas deket kok dari sini. Tapi gimana dagangan saya? Biar saya nungguin Mang. Gak apa-apa. Udah, ayo bu. Oke Mang. Istri hamil nggak sehat kayak gitu, malah mau dibawa pulang. Ada-ada aja sih mamang nih. Gimana istri saya Bu Bidan? Apa pernah kejadian seperti ini sebelumnya? Enggak sih bu. Cuma istri saya itu sering ngomel-ngomel, pusing, nggak nafsu makan. Terus akhir-akhir ini mendadak ngidam. Bawaan bayi kali ya bu? Apa istri bapak minum tablet tambah darah atau multimikronutrien yang saya berikan beberapa bulan yang lalu? Apa itu bu? Emang perlu ya bu? Bapak harus lebih banyak perhatian terhadap kesehatan ibu dan bayi. Tadi cek darah, istri bapak anemia. Aneh apa bu? Oh, pantesan istrinya si bapak lemas. Kasihan ya. Darah merah pada istri bapak banyak berkurang. Dia tidak punya tenaga, membahayakan pula bagi si janin. Ya, saya mana ngerti bu. Itu kan urusan perempuan. Pak, bapak harusnya belajar lebih mengerti tentang urusan ibu dan anak. Karena kalau bukan suami, siapa lagi pak? Caranya gampang kok pak. Hanya perlu rajin ketemu dengan bidan. Contohnya suami saya yang ganteng ini, dia rajin ketemu sama bidan. Emangnya harus berapa kali periksa sama Bu Bidan? 4 kali selama hamil. Tetapi bapak juga harus menjaga makan makanan yang bergizi untuk istri bapak. Iya, istri sama anak bapak itu kurang bulat. Betul, dan jangan kelewatan minum tablet tambah darahnya. Paling tidak 90 tablet, 1 setiap harinya selama hamil.
suntik tetanus, Pak. Duh, macem-macem urusan ibu hamil. Selain periksa ke bidan, makan yang bener, nelen tablet, terus apalagi Bu Bidan? Masih banyak, Pak. Tapi Bapak nggak usah bingung. Tanyain aja sama saya. Yang penting diutamakan itu anak dan istri, Pak. Tuh kan, banyak yang bantu. Mari, Pak, ke dalam. Lihat istri Ya, Bapak. baik, Bu. Sampai ketemu besok ya, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Ibu, Iya ya. Minum ya. makasih ya, Bu. Tadi pagi jadi ke bidan. Ya pasti jadi dong ya. Oh iya, ayah tahu nggak ibu dan tadi bilang apa? Katanya ibu rajin ke puskesmasnya ya. Paling ngobrolin sana sini kan. Iya sih. Tadi ibu itu ngobrolin waktu kita pacaran dulu ya. Pacaran? Kok jadi ke situ-situ sih ngobrolnya? Iya, ngobrolin penting kok ya. Penting gimana, Bu? Iya, ingat dulu ayah nungguin ibu umur 21 tahun, tapi ayah nikahin ibunya baru tahun lalu. Ya iya, kan baru punya uang, Bu. Iya sih, tapi untungnya kita punya rezeki. Jadi ayah itu nggak perlu nungguin ibu umur 35 tahun deh ya. 35? Memangnya kenapa, Bu? Bilang tuh tadi cerita, 4 terlalu, 3 terlambat ya. Maksudnya, Bu, Resiko kelahiran. resiko kelahiran. Maksudnya? Ya, jadi maksudnya melahirkan terlalu muda di bawah umur 20 tahun, melahirkan terlalu tua di atas umur 35 tahun, mempunyai anak terlalu sering, atau terlalu dekat antara jarak anak yang lahir. Memangnya kenapa, Bu? Kalau terlalu dini atau terlambat itu bisa membahayakan jiwa ibu dan juga bayinya. Ibu tenang aja. Ayah gak minta anak banyak. 2 aja udah cukup kok. Yang penting, anak ayah cerdas, sehat, dan soleh. Isi ayah, kayak lagi pesen makanan aja sih. Oh iya, 3 terlambat itu apa ya? Nah, itu juga ada hubungannya dengan melahirkan. Yang pertama, telat mengetahui adanya masalah. Yang kedua, telat tiba di fasilitas kesehatan. Yang ketiga ini telat ditolong bidan ataupun dokter. Ibu gak usah khawatir. Ayah seorang suami yang siaga, siap antar dan jaga. Benar ya, ayah harus terus jagain ibu dan bayinya. Atur aja sama bidan. Yang penting ibu melahirkan di puskesmas. Oh iya, udah ditanyain bayi ini kapan lahir? Ya udah dong ya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, tadi ibu dan bapak telah menyaksikan bersama tentang film tentang kesehatan ibu hamil. Nah, sekarang bapak ingin menanyakan, ya, apakah kalian semuanya sudah paham? Nah, ya, nanti jawab satu persatu ya. Coba mengangkat tangan terus menjawab, ya. Coba untuk pertanyaan pertama, coba kemana mereka membawa ibu tersebut? Saya Pak, Ya, monggo Pak. tadi suruh bawa ke puskesmas Pak. Oh, puskesmas ya? Iya, puskesmas. Betul, Bu? Betul. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya ya. Apakah ibu atau peserta ya, bapak-bapak ketika istrinya hamil juga dibawa ke puskesmas? Coba bisa menceritakan, Mbak? Iya, harus ke puskesmas. Kalau pada Dasrin dulu pengalaman istrinya hamil ke bidan apa puskesmas? Dulu saya ke istri saya dilarikan ke dokter, Ke dokter ya. dokter spesialis kandungan. Kalau Mbak Suci? Ke puskesmas. Oh, Bapak. puskesmas ya, ya baik. Untuk pertanyaan yang berikutnya yang ketiga ya, berapa kali sih tadi ya oleh bidan yang menjelaskan ibu hamil itu harus memeriksakan ke bidan selama kehamilan? Coba siapa yang tahu berapa kali? 4 kali. 4 kali ya, minimal ya. Kalau minimal 4 kali. banyak juga nggak apa-apa ya, tapi di dalam masa kehamilan paling tidak ada 4 kali. Kemudian berikutnya ya, layanan apa saja sih yang diterima oleh ibu hamil di puskesmas? Coba Mbak Suci, layanan apa saja? Layanannya yaitu periksa kehamilan ya Ya. Pak.
tadi apa yang ditayangkan di film berisi tentang seperti itu. Baik Bu, perhatikan ya, ini di chat. Bapak akan perbuat lagi keterangannya. Nah, Ibu kan tadi sudah lihat, sudah tahu bersama tadi ada keterangan 4 kali dalam kehamilan. Nah, sebaiknya usia berapa sih kehamilan itu? Nah, di sini ada keterangan ya, coba lihat ya. Itu ada 4 kali dalam proses kehamilan. Pertama 1 kalinya pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Nah, jadi sebelum 3 bulan paling tidak sekali ya memeriksakan diri ya. Biasanya nanti akan diperiksa tentang kondisi kehamilannya, nanti apakah perlu tadi tablet atau enggak. Nanti biasanya dikasih tablet sudah seperti itu. Nah, kemudian yang periksa kedua pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan. Nah, ini juga nanti harus kontrol, apalagi suami harus mengantarkan istrinya ya Mas Gaskin ya. Iya, Jadi, Pak. kemudian 2 kalinya kapan? Nah, pada usia kandungan memasuki 7 sampai 9 bulan. Nah, di sini silakan periksa 2 kali. Biasanya di usia yang semacam ini diimbangi dengan apakah di kandungannya itu laki-laki atau perempuan dengan melakukan tes USG. Nah, biasanya ada bidan atau dokter yang menyarankan seperti itu. Nah, ibu-ibu dalam memeriksakan ke puskesmas biasanya mendapatkan apa di sana pelayanannya. Nah, ini biasanya pengukuran tinggi dan berat badan. Nah, apakah berat badan yang ibu hamil tersebut ideal atau tidak? Jangan-jangan tinggi badannya tinggi tapi namun beratnya kurus. Nah, berarti ini dipertanyakan hamilnya, boleh jadi asupan gizinya kurang. Nah, makanya perlu nanti sang bidan ya itu mengarahkan, menganjurkan makanan dan apa saja yang harus dimakan. Kemudian tekanan darah atau tensi ya. Kemudian lingkar lengan atas biasanya di sini ya itu diperiksa. Kemudian tinggi rahim, penentuan letak janin ya apakah normal atau enggak, imunisasi tetanus ya bagi ibu hamil, kemudian pemberian tablet tambah darah. Nah, tadi ditayangkan ibu yang tadi adalah mengalami anemia. Ada yang tahu anemia itu apa? Kurang darah ya. Jadi kondisinya lemas. Boleh jadi kalau ibu melihat ya tetangga yang hamil itu lemas, boleh jadi kekurangan darah. Maka segeralah periksa dan untuk mendapatkan tablet tambah darah. Kemudian tes laboratorium ya, bisa jadi untuk awal kehamilan apakah positif atau negatif ataupun tes USG ini ya. Terus penjelasan dari bidan, nah, nanti dijelaskan kelemahan, kelebihan serta harus apa saja yang harus dilakukan ya janin atau kandungan itu sehat. Nah, kemudian pengobatan bila diperlukan. Bapak Ibu ya, mari kita belajar bersama di masyarakat biar ibu hamil itu berhati-hati ya. Kehamilan itu dibagi 4, ada kehamilan yang terlalu muda. Terlalu muda ini biasanya di bawah usia 20 ya. Kalau ada tetangga atau saudara yang istilahnya menikah dini, disarankan jangan hamil dulu seperti itu ya. Kemudian ada hamil yang tua dengan jarak kehamilan lebih dari 35 tahun. Nah, ini biasanya kehamilan semacam ini itu rentan, biasanya akan kematian dan sebagainya. Kemudian kehamilan yang terlalu banyak itu berisiko juga ya, apalagi ibu pernah melakukan kehamilan atau melahirkan 4 kali, lebih dari 4 kali, bahkan ada sampai 8 kali ya, itu juga berisiko ya. Kemudian yang terakhir adalah kehamilan yang terlalu dekat, misalnya baru 1 tahun lagi bapaknya meminta supaya ibunya hamil lagi ya, berarti usia kandungan belum ada istilahnya kurang dari 2 tahun Bu ya. Si dede itu baru 1 tahun tapi di sini bapaknya minta supaya ibunya hamil lagi. Nah, itu juga biasanya kalau orang Jawa istilahnya sundulan ya, itu enggak baik ternyata Bu. Biasanya ada yang dirugikan, baik kakaknya atau adiknya, ada yang lebih kecil yang masih biasanya seperti itu. Nah, kalau ibu dan bapak semuanya menyumpai, monggo ya, supaya mengingatkan bahwa kehamilan yang terlalu dekat, yang terlalu banyak, dan terlalu muda juga tidak baik. Seperti itu ya, Bapak Ibu.
Paham Bu semuanya? Ah. Alhamdulillah.